Ada pertanyaan, apa beda istighfar sama taubat? Istighfar itu minta supaya Allah mengampuni. Ampun itu bahasanya belum paham kali ya. Ghafara itu artinya ditutup, menutup. Minta supaya Allah mentipek dosa kita. Itu namanya istighfar. Maka ghafara bermakna satara. Allah maghfir lana sama artinya Allah masturna. Di dalam Dalailul Khairat ada satu doa, Allah masturna bisitrikal jamil. Ya Allah, tutuplah aib kami dengan keindahan sifatmu. Itu minta istighfar namanya. Apa bedanya dengan tobat? Kalau tobat itu ada penyesalan. Setelah mengaku salah dalam istighfar, lalu menyesalinya dalam tobat. Maka at-taubah an-nadam. Tobat itu ada penyesalan. Orang kalau nyesel nangis nggak? Jadi antum kalau tobat belum bisa matanya berkaca-kaca, berarti tobatnya belum sungguh-sungguh. Minimal berkaca-kaca kalau nggak bisa nangis. Minimal hatinya bergumuruh kalau tidak bisa menangis. Itu berarti sudah tobatnya sudah shadiq. Taubat nasuha. Taubat nasuha bukan sekali seumur hidup. Taubat nasuha bahkan berkali-kali dalam sehari. Itu yang disebut nasuha. Mohon maaf nih para ustadz, jadi tobat sambalado itulah tobat nasuha. Doyan tobat, bukan doyan maksiat. Tapi syaitan bisikan, udah nanti aja kalau udah tua. Bapak ngerasa tua nggak pak? Enggak kan? Pasti nggak ngerasa tua. Padahal lebih tua dari aneh kan? Satu kali guru saya Abu Ya Nu'man Bashir ngajak murid-muridnya yang sudah berumur 70-80 belajar zikir, talqin zikir. Apa kata muridnya? Buya, nanti sajalah kalaulah tua. Umurnya 70. Ternyata dari umur 25 diajak sama gurunya, ayolah belajar zikir. Dari umur 25 mereka ngomong, Buya, nanti sajalah umur udah tua. Udah umur 70 masih merasa. Saya ini udah beruban pak, udah ada ubannya. Maka kalau saya bercermin saya takut-takut sendiri. Wah udah tua juga gitu nih. Masih aman Ustaz. Antum 30 ya? Masya Allah wajahnya 35. Wajahnya berapa Tad? 29. Sama Isyrun, waduh 25. Bisa lagi nih. Baik. Itu bedanya ya. Istighfar itu kadang perlu diistighfarkan kembali, tapi kalau sudah tobat pasti dia nasuha. Maka tobat itu pasti nasuha. Itu udah pasti. Apa arti nasuh? Tulus. Tobat yang tulus. Orang yang suka mengakui dosanya kepada Allah di dunia, itulah yang disebut orang yang bertobat nasuha. Udah sering-sering ngaku kepada Allah. Ya. Teman? Halas. Waduh. Yaudah, silakan diatur Ustaz. Ya, fadal. Langsung. Akhir ya. Taib. Kata beliau ini akhir marrah. Antum tahu gak artinya? Taunya akhir kan? Marrahnya. Kursus sama Ustaz Anof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz. Masya Allah penjelasannya cukup. Yang deket pak. Yang deket mic-nya. Suara bapak terlalu halus, lebih halus dari gadis. Sudah malam Ustaz. Terima kasih Ustaz sudah menjelaskan mulai dari awal bagaimana para muhaditsin ini yang dikenal sebagai ahli hadis dan menjadi rujukan kita hari ini. Kemudian juga Ustaz menjelaskan tentang aqidatu ahli sunnah wal jamaah. Alhamdulillah penjelasan Ustaz ini mengingatkan saya secara pribadi tentang kajian-kajian yang pernah diajarkan kepada kami. Alhamdulillah ada dua hal mungkin Ustaz yang ingin disampaikan. Yang pertama, kalaulah kiranya tadi Ustaz menjelaskan tentang al-muhaddisin ini, Imam Al-Bukhari dan sebagainya, dan dikaitkan dengan sekarang ini dengan yang populer di kalangan kita masyarakat ini adalah Imam Albani. Siapa? Albani.
Imam Apa? Albani. Al-Nof. Albani. Ya? Albani. Albani Al-Nofi. Nah, iya, Taib. Albani. Ya. Ini bagaimana siapa Albani ini dan bagaimana menurut pandang Ustadz yang Albani? Yang Oke. pertama, yang kedua, berbicara tentang paham Al-Wahabi. Ini tentu mungkin sepengetahuan saya, paham ini juga dikembangkan dari sumbernya itu dari yang bernama Syekhul Islam yang disebut sekarang Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah. Paham Wahabi ini juga menganut paham dan pemikiran Ibnu Taimiyah yang tadi digambarkan berupa akidah yang sesat, baik itu tasbih, ta'til dan sebagainya. Nah ini Ustadz, bagaimana menurut Ustadz juga tentang Ibnu Taimiyah ini, pahamnya bagaimana dan siapa beliau ini? Itu saya kira Ustadz, dua hal saja. Terima kasih. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Pertanyaannya tentang Syekh Albani Al-Nofi. Syekh Albani ini peneliti hadis yang rajin. Itu yang penting. Jangan berlebihan terhadap Syekh Albani. Yang diteliti Syekh Albani, metodologinya beliau ngerti semua ini. Cuma mereka ini kalah rajin. Ada nggak riwayat Syekh Albani kuliah? Nggak ada kan? Nggak ada, dia bukan kuliahan juga. Jadi Syekh Albani ini belajar cara mentakhrij hadis. Kalau di ma'had mahasiswa Darussunnah itu semester 1 sama 2. Semester 1 dan 2 itu mahasiswa sudah bisa mentakhrij hadis. Kalau mahasantri mahasiswanya udah bisa, kira-kira dosennya bisa nggak? Meremnya bisa kita takhrij hadis itu. Mudah takhrij hadis itu. Dan kami merasa kami tidak berhak mentakhrij hadis. Kenapa? Ada ulama terdahulu yang sudah mentakhrij hadis. Kalaupun sekarang kita mentakhrij, meneliti asal usul hadis, itu disebut mentakhrij. Kita kemudian melakukan komparasi metodologis. Makanya di Ma'had Darussunnah di Jakarta, itu satu hadis kalau diteliti bisa setebal ini. Tadi kita sudah bahas ya, bisa setebal ini hasilnya. Satu hadis diteliti. Syekh Albani satu hadis cuma beberapa kalam. Hadis ini sahih, hadis ini tidak sahih. Di beberapa kitab yang lain disebutkan di dalam rawinya ada fulan, rawi ini tidak sahih, rawi ini fi muskilah fi wa, gitu doang. Ini cuma nukil aja. Itu biasa teman-teman, ini biasa, ilmu standar. Ilmu standar orang belajar ilmu takhrij, bukan ilmu hadis namanya. Jadi ilmu hadis mustalah, istilah. Ada namanya ilmu takhrij. Orang menengah belajar hadis namanya ilmu takhrij. Apalagi di zaman ini, semua nama-nama rawi, nama-nama periwayat yang kita tulis kayak tadi, Al-Khallat, Yahya bin Khallat, ya. Ada Ibrahim ibn Nafi'. Itu sudah ada semua. Tinggal dicari, selesai. Namun kita tidak perlu untuk mentakhrij lagi. Antum masih kurang yakin dengan takhrij Imam Bukhari? Ini sahih kan nih? Kalau berbeda Albani dengan Al-Bukhari, ikut siapa? Serius? Kalau ada orang berani mendoifkan hadis dalam Sahih Bukhari, bermasalah nggak orang itu? Serius? Serius? Albani mendoifkan 2 hadis di Sahih Bukhari, bermasalah nggak? Tuh, kena racun antum kan? Guru kami Dr. Badi Said Al-Laham, murid Syekh Nurul Itir, mengatakan dalam disertasinya, seandainya saja Albani, termasuk Sidi Ahmad Ghumari, Abdullah Ghumari disebut, seandainya Ghumariyin dan Albani wara' menahan diri untuk tidak mengkritisi Sahih Bukhari, nama mereka akan disanjung-sanjung di alam semesta, akan disanjung-sanjung oleh peneliti-peneliti hadis. Cuma sayang, nafsu meneliti kadang lebih besar daripada kearifan. Syekh Albani pun bernafsu mendoifkan 2 hadis di Sahih Bukhari. Itu hadisnya dahsyat lagi ya. Nantilah ada waktu, nanti ingetin saya Ustadz, hadis
Bukhari yang didoifkan oleh Syekh Albani. Nanti kita teliti, kita takhrij hadisnya. Di mana kekeliruan Syekh Albani, di mana tertipunya Syekh Albani. Kira-kira yang tertipu Al-Bukhari atau Albani? Serius? Yakin? Masa Al-Bukhari ketipu, ya enggak? Albani gurunya nggak nyampe 10. Itu kalau di kitabnya ada salah satu orang yang nulis tentang tarjamah Albani, gurunya cuma sebutkan 3. Ditambah guru ijazah 1. 5 lah ya sama bapaknya. 5 lawan ini punya guru 1.700, gimana? Tapi kita nggak boleh benci Albani, ya. Kita jadikan saja Albani ini sebagai motivasi supaya ngaji hadisnya lebih benar, ya. Gitu aja Pak ya. Maka saya sangat apresiasi ada kajian hadis Sahih Bukhari Sunanul Mus. Ada gesek-gesek dikit, udahlah dibuang lah itu, ngaji hadis saja Pak. Kalau disebut nama Rasul masih mau tengkar. Mau diaku jadi umat Muhammad nggak? Sallallahu alaihi wasallam. Ya ini kita kan banyak benderanya tuh macam-macam lambangnya di belakang kepala antum kan. Gesek-gesek dikit udah lupain, disebut nama Rasulullah, hilangkan semua ego kita. Ya, nggak disebut-sebut lambangnya, udahlah biarin aja sih. Ini akhir zaman ini ego orang pada tinggi. Berhasil melewati itu, antum akan menjadi pejuang-pejuang yang sebenarnya. Ya,